Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina, NPM 5021270 dari kelas 5B PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Palen, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kalian tahu gambar apa ini? Ini adalah cengkeh, salah satu rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Hal ini melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor pendorong penjelajahan samudra. Faktor yang pertama, mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Faktor yang kedua, menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Faktor yang ketiga, mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Faktor yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesiu untuk persenjataan, dan ditemukannya kompas. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles, sedangkan tokoh yang paling terkenal masa pemerintahan Belanda yaitu Cornelis de Houtman, Wydendels Jansen, dan Van den Bosch. Daerah kekuasaan Inggris yaitu VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda, sedangkan daerah kekuasaan Belanda hampir seluruh wilayah Indonesia dikuasainya. Waktu pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, sedangkan Belanda pada tahun 1602 sampai 1945. Kebijakan yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris yaitu sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan, kerja rodi. Selanjutnya untuk pemerintahan kolonial Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, kerja rodi. Kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial Inggris sangat menderita.
Dan juga pada masa pemerintahan kolonial Belanda juga sangat menderita. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda, sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Sistem tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Akibat penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah yang lain untuk menyelamatkan diri, kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun drastis. Sistem tanam paksa ditentang oleh rakyat Indonesia dan Daus Dekker. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Alasan Ternate melakukan perlawanan karena Portugis Seraka ikut campur dalam pemerintahan dan membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Yang kedua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Di Aceh, Sultan Ali Mukhayat Syah pada tahun 1514 sampai 1528. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Syah pada tahun 1537 sampai 1568. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Di Ternate ada Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. 3. Hasil perlawanan. Di Aceh, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Inggris, mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Di Ternate, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antarsari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Masa pergerakan kebangsaan. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900. Pada masa ini, banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partai atau IP. Masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927. Mengapa disebut masa awal radikal? Karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal, keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat pada tahun 1930. Sejak tahun 1930, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama. Contoh organisasi yaitu Partindo 1930, PNI Baru,
Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Ini adalah Dr. Sutomo, berasal dari Nganjuk, Jawa Timur, yang berjuang melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo, menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Faktor-faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Faktor internal. 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahirnya dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Materi selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106. Hasil dari Kongres Pemuda II, yang pertama menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu nama dengan Indonesia Muda. Keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ini adalah isi Ikrar Sumpah Pemuda. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memilih andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kongres pertama di Yogyakarta, Kongres kedua di Jakarta, dan Kongres ketiga di Bandung. Peserta Kongres Perempuan Indonesia diwakili oleh berbagai organisasi wanita. Hasil Kongres Perempuan Indonesia pertama membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Selanjutnya, hasil Kongres Perempuan Indonesia II membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf. Hasil Kongres Perempuan Indonesia III yaitu membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di badan perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, dapat kita simpulkan materi pembelajaran peristiwa kebangsaan masa penjajahan meliputi peristiwa kedatangan bangsa barat, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda, peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan Indonesia. Baik anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.